Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita akan mengomentari kedatangan Dr. Zakir Naik ke Indonesia dan menyoroti sambutan mesra, sambutan meriah oleh HRS terhadap Dr. Zakir Naik. Pepatah mengatakan the bird of some feather flocks together. Burung yang bulunya sama, nemploknya sama-sama, barengan. Jadi bulunya HRS dengan bulunya Zakir Naik ini sama. Coraknya sama, jenisnya sama. Apa itu? Mereka adalah penganut paham imperialisme Islam, Islamis, Islam harus menguasai. Jadi mereka berpemikiran bahwa Islamlah yang harus jadi penguasa di sebuah wilayah, tidak yang lain. Tidak boleh bekerja sama, tidak boleh kongsi-kongsi, kompromi-kompromian. Jadi mereka seharusnya menempati satu wilayah di mana Islam adalah mayoritas tunggal, pemilik sah wilayah, pewaris sah wilayah tanpa ada keterlibatan agama lain. Ini seharusnya habitat mereka. Bagaimana kalau mereka tinggal di habitat yang pluralis, yang heterogen, banyak agama dan juga penganutnya banyak? Ya, mereka kekeh akan menganggap mereka nomor satu. Mereka yang harus mengatur semuanya. Tidak boleh ada demokrasi-demokrasi, kompromi-kompromi. Walaupun mereka ada keterlibatan, tapi di bawah Islam. Begitulah kira-kira. Dan pemikiran ini mengarah kepada negara Islam, syariat Islam, kemudian radikalis atau radikalisme. Jadi paham keras lah begitu. Harus sesuai dengan Quran hadis plek ketiplek menurut pemikiran mereka, tafsir mereka. Ini bahayanya. Jadi Dr. Zakir Naik ini ketika ke Indonesia akan memperkuat HRS. Dan HRS juga akan memperkuat Dr. Zakir Naik. Jadi mujahid ketemu mujahid. Jihadis Islam ketemu jihadis Islam. Dan endorse atau dukungan Zakir Naik kepada HRS ini kemudian akan memunculkan pandangan baru di Republik ini tentang Islam. Islam seperti apa? Ya, Islam yang internasionalis. Islam yang syariat Islam. Islam yang harus memimpin dunia. Khilafah Islamiyah. Islam Empire lah begitu. Di dalam lokal, dia harus memimpin negara menjadi nomor satu, menjadi penguasa tunggal. Yang lain itu hanya bawahan lah. Istilahnya dalam bahasa Islam politik adalah kafir zimmi yang harus dilindungi lah begitu. Dan di dalam negara di mana mereka memimpin, menguasai, disitulah akan menerapkan syariat Islam. Jadi orang-orang luar agama harus tunduk. Kalau tidak mau masuk Islam, ya nggak apa-apa. Dilindungi agamanya, kebebasan beragamanya. Tapi mereka menjadi koloni daripada Islam. Nah, kedatangan Zakir Naik ke Indonesia inilah yang memberi penguatan-penguatan seperti itu di dunia Islam Indonesia. Maka cara berpikir Islam seperti itu tentu saja bertentangan dengan cara berpikir Islam Indonesia. Karena apa? Ya, karena di Indonesia ini tidak ada pemikiran Islam seperti itu. Tidak boleh Islam Empire, Khilafah Islamiyah, Islam yang harus memimpin suatu negara, Islam yang menjadi koloni terhadap agama lain. Itu tidak ada di Indonesia, tidak bisa diterapkan. Karena apa? Karena Islam ini di Indonesia bukan pewaris tunggal, bukan pemilik satu-satunya negara ini. Dan sejarah membuktikan bahwa negara ini merdeka karena hasil gotong royong kerjasama seluruh agama. Tiba-tiba mau dimonopoli. Kan piributeun ya muncul orang Banten mah. Memicu keributan. Kalau sudah memicu keributan, memicu konflik, ya memicu perang saudara. Itu yang diantisipasi oleh para founding fathers kita, para pendiri negara ini.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pemikiran seperti ini yang mau diterapkan di Indonesia, yang mau diberi penguatan oleh Zakir Naik dan HRS, yang mau disosialisasikan kepada seluruh muslimin Indonesia, tiba-tiba, jreng harus berlawanan, harus menghadapi pemikiran kontra, yaitu dari mana? Dari Nahdlatul Ulama, NU. Maka disinilah singanya keluar, pembelanya keluar, anu ngagegeh, anu nyicingan, anu boga tempat, anu ngurus, eta keluar, maungna, macannya keluar, yang akan menjaga dari serangan-serangan pemikiran seperti itu. Zakir Naik, HRS, Ustadz-Ustadz HTI, Ustadz-Ustadz PKS, Ikhwanul Muslimin, semua punya pemikiran yang sama dengan HRS, dengan Zakir Naik, yaitu Islamis. Jadi semuanya mereka itu bertentangan dengan Islam Indonesia, Islam Pancasila, Islam NKRI, yang kontra dengan mereka itu. Islam di Indonesia itu tidak diperjuangkan untuk memonopoli agama lain. Tidak diperjuangkan untuk menerapkan syariat agama Islam. Tidak diperjuangkan untuk menempatkan orang-orang Islam di seluruh posisi-posisi strategis, presiden, panglima TNI, Kapolri, gubernur-gubernur. Tidak. Islam di Indonesia bekerja sama, setara, saling bahu-membahu, saling membantu, bahu-membahu membangun negara. Prinsipnya adalah piagam Madinah. Ini yang kontra dan berlawanan dengan pemikiran mereka. Maka disinilah NU berdiri tegak. Para Nahdiyin, seperti kita ini Ponpes, Darfa, dan lain sebagainya, itu akan berusaha sekuat mungkin memblok pemikiran ini. Sambil menjelaskan kepada muslimin Indonesia bahwa pemikiran Nahdlatul Ulama inilah yang akan menyelamatkan negara ini. Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang bersinergi dengan negara kesatuan Republik Indonesia, Islam yang menerima Pancasila, Islam yang duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan agama-agama lain di negara Republik Indonesia ini. Itu yang diperjuangkan NU. Dan tentu saja perlawanan NU terhadap pemikiran-pemikiran ini akan nampak di permukaan sebagai dalam tanda kutip perang pemikiran, Ghazul Fikri menurut istilah mereka. Jadi perangnya adalah antara orang-orang HRS, Zakir Naik, HTI dan lain sebagainya melawan orang-orang NU. Dan sekarang sudah mulai kentara bagaimana mereka memframing NU ini sebagai orang-orang yang tidak membela agama Islam, tidak suka dengan agama Islam, tidak suka dengan dakwah Islam dan lain sebagainya, framing-framing yang sebenarnya memprovokasi orang awam untuk membenci NU. Tetapi NU sekali lagi tidak takut. Tidak khawatir karena yang diperjuangkan ini adalah demi kemaslahatan bernegara. Apa jadinya kalau pemikiran mereka ini tidak diblok, maka mereka akan merangsak ke dalam NKRI, mencari posisi-posisi penting untuk menguasai, menerapkan syariat Islam, kemudian menempatkan agama-agama lain di bawah agama Islam. Dan ini tentu saja akan menimbulkan ketersinggungan, menimbulkan konflik, menimbulkan huru-hara, dan banyak ontran-ontran lainnya yang akan menjadikan negara ini kisruh. Sama seperti di Mesir atau di Suriah. Ini akibat internal mereka yang targetnya hanya ingin menjadi penguasa tunggal, menyingkirkan agama-agama lain atau aliran-aliran lain. Karena apa? Karena di mereka tidak ada pemikiran model NU. Jadi setiap agama, setiap aliran, setiap sekte berlomba-lomba untuk saling menyingkirkan dan saling menguasai, berada di pucuk pimpinan sendirian. Ya bubrah kalau gitu, nggak bakal ada kedamaian, betul? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kedatangan Zakir Naik ini sudah seharusnya dilarang, dicekal atau dibatasi lah begitu. Karena tadi sudah dijelaskan, mereka itu pemikirannya sama dengan HRS, sama dengan HTI, sama dengan Ikhwanul Muslimin, adalah jihadis, Islamis, dan khilafah Islamiyah, syariat Islam. Sekilas baik, baik. Memang kalau diterapkan atau tinggal di negara homogen, tidak heterogen, di negara satu agama, satu aliran saja. Tetapi kalau di Indonesia, tidak. Ini harus dijaga, diblok, dibatasi. Maka Zakir Naik ini
betul oleh orang-orang NU harus dicegah, dibatasi, bahkan ya dilarang. Karena pemikiran-pemikirannya yang tadi itu radikalis, kontroversial, tidak toleran dengan agama lain, merasa paling tinggi dan banyak merendahkan ajaran agama lain. Bahkan di negara asalnya India dia sudah dicekal, bahkan buronan. Kemudian di Malaysia juga dilarang, di Inggris, di Kanada, di Bangladesh dan lain-lain. Karena mereka sudah waspada dengan paham radikalisme, paham syariat Islam, khilafah Islamiyah, jemaah Islamiyah, Islam Empire, dan lain-lain. Waspada dengan potensi pemecah belah kerukunan beragama di wilayah yang dikunjungi. Jadi wajar kalau di Indonesia pun ya harus dicekal. Itulah pentingnya pemikiran ini dibawa kemana. Pentingnya umat ini pemikirannya dibawa ke arah yang benar, ke arah perdamaian dan kesatuan negara Republik Indonesia. Demikian mudah-mudahan bisa difahami. Dan kita sebagai orang NU dengan berbagai macam bulian ini jangan takut, jangan khawatir, jangan kendor. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.